Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, jamaah masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Hari ini kita sudah menyelesaikan puasa yang ke-17, ada bilang yang ke-18. Sebentar lagi Ramadan yang tadi kita tunggu-tunggu, kita sambut kedatangannya dengan gembira, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tidak terasa, rasanya baru kemarin kejadian itu. Ada sebuah hikmah yang dikatakan atau disebut oleh para ulama terdahulu. Ramadan adalah layaknya seperti pasar yang terbuka, kemudian akan tertutup. Ada orang yang memperoleh keuntungan di pasar tersebut, dan juga ada yang mengalami kerugian. Jadi ada orang yang mendapat keuntungan besar, tapi ada juga yang rugi. Sebagaimana kita telah mendengar dan memahami sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, tidak bosan-bosannya kita berkata atau membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mengetuk pintu hati orang-orang yang beriman. Diwajibkan, namun bukan sebagai beban, tapi sebagai peluang. Diwajibkan kepada kalian berpuasa, sebagaimana puasa itu dulu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu bukan hanya untuk menahan lapar saja, namun melahirkan ketakwaan, atau paling tidak peningkatan ketakwaan. Kalau memang kita sudah ada ketakwaan pada diri kita, kita tingkatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amal bih, wa laysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kata Rasulullah, dan perbuatan buruk. Ini kalimatnya kalimat negatif ya. Tidak. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan dia, walaupun dia meninggalkan makanan dan minuman. Artinya walaupun dia berpuasa, kalau diiringi dengan perbuatan buruk dan perkataan dusta, Allah tidak butuh. Artinya kita berhaus dari pagi sampai malam,
sampai sore. Kemudian berlapar-lapar, nggak ada gunanya. Ada dua, kata Nabi, berkata dusta dan perbuatan buruk. Coba kita pikirkan, perbuatan buruk tidak dikatakan di sini buruk yang seperti apa. Yang kecil, yang besar tidak disebut. Artinya kalau kita melakukan perbuatan buruk dan juga perkataan dusta, Allah nggak butuh terhadap puasa kita. Jadi makna puasa harus bisa mendidik hati kita dan juga akhlak. Bukan hanya jasmani. Berpuasa agar sehat, gula darah turun. Itu boleh, tapi tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana contoh perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Ketika Ramadan datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling dermawan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ketika Ramadan tiba, Rasulullah menjadi manusia yang paling dermawan. Bahkan lebih-lebih dermawannya apabila pada bulan Ramadan. Jadi tidak di bulan Ramadan Rasulullah sudah makhluk atau manusia yang dermawan, ditingkatkan kedermawanannya. Lalu bagaimana teladan para sahabat? Para sahabat mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Utsman bin Affan rela mengorbankan hartanya untuk membeli sumur untuk diberikan kepada umat pada saat itu. Saat itu kesulitan air. Lalu memberikan makan berbuka bagi umat. Harta dari Utsman bin Affan. Begitu juga Abdullah bin Umar. Beliau tidak pernah atau hampir tidak pernah berbuka sendirian. Lalu mengajak orang. Apabila tidak ada orang yang dia temui, dia cari. Mana orang yang bisa diajak untuk berbuka puasa. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan makan apabila tidak ditemui 40 orang. Jadi di sini memberi makan kepada sesama adalah perbuatan yang mulia yang dicontohkan para pendahulu kita. Inilah Ramadan yang sebenarnya, Ramadan yang melahirkan kepedulian sosial. Dalam istilah asing ada disebut social act of worship. Amalan ibadah yang berkaitan dengan hubungan sesama. Bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Sedekah, menolong fakir miskin, menjaga hubungan silaturahim, lalu peduli sesama apabila ada kawan atau tetangga yang mengalami kesusahan. Jadi di sini Rasulullah mencontohkan perbuatan ini dan juga para sahabat, dan diutamakan adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Seorang tabi'in, Hasan al-Basri, berkata, sesungguhnya Allah menjadikan Ramadan sebagai medan perlombaan bagi hamba-hambanya. Dalam apa? Dalam ketaatan. Ada yang menang dalam perlombaan, ada yang kalah. Jadi bayangkan jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, apakah kita sudah memperbanyak istighfar? Apakah kita sudah memperbanyak sedekah? Apakah kita sudah memperbaiki salat kita dari mulai wudu sampai bacaannya, sampai gerakannya? Lalu apakah kita sudah banyak membaca Al-Quranul Karim yang dikatakan sebagai petunjuk? Kita maknai artinya, kita tadaburi, dan kita amalkan.
Karena Rasulullah pernah bersabda, sungguh merugi orang yang menjumpai Ramadan tapi berlalu sebelum ia diampuni dosa-dosanya. Jadi agar Ramadan ini membekas dalam diri kita, marilah kita perbanyak sedekah, memperbaiki sholat kita, menjaga lisan kita dari ghibah, dari dusta, lalu perbanyaklah doa, perbanyaklah istighfar. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan seperti tamu yang mulia yang datang membawa banyak hadiah. Tapi sayangnya ada orang yang tidak mau menerima hadiah tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, semoga Ramadan ini masih ada sisa waktu kita bisa merubah mindset kita dari semula Ramadan adalah sebagai beban misalkan, maka kita rubah mindset itu. Jadi mindset kita rubah menjadi peluang agar mendapatkan ampunan dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.